Halo guys, selamat datang di channel Terminal Situ Marang. Nah, jadi kali ini kita bakalan main FF Free Fire. Udah lama nih kita nggak main. Oke, lanjut kita main. Kita bakalan main BR ya. Tapi kali ini kita bakalan main default karakter dulu ya. Want my fist or my blade? Kaira sekali ya. Ini dia. Discipline is the way. Kita bakalan jadi set-set dulu ya. Ini rambut Kakashi ya guys, rambut Kakashi. Nah, ini sepatunya sepatu apa? Sampai mati deh. Jangan kayak capek pedes. Tapi nggak bisa dicuci, rasanya panas. Tapi tidak mencerahkan mata, sakit panas. Untung jangan capek ya, Oke, mantap ya. Kita pakai kali. Jangan deh, pakai yang ini aja guys. Udah. Ayo, let's go. Sabar ya guys. Sabar bentar. Jangan gratisan guys, apa-apa ya. Ini baru aja guys. Battle Royale. Battle in style. Kita taruh main aja guys. Kita main ini kalau seru banget. Tapi jangan pakai dulu. Mungkin enggak guys. Aduh guys, ngelag guys. Ini kita turunnya di turbin. Belum ada 15 menit
dikit-dikit ini. Puding. Tapi dari yang awalnya bibinya itu sangat baik gitu, ngasih mereka makanan, masakin mereka, tapi lama-lama bibi ini berubah jadi seseorang yang menurut gua ini satu villain paling underrated di sepanjang anime yang pernah gua tonton, bos. Begitu kejam dan dia selalu Baju. Tanya saja ke deket Johnny. mulai merasa kalau misalnya kedua kakak beradik itu usaha gitu, keluarganya si bibi tersebut gitu. Oke, pada awal gua memang masih memaklumi Ya dengar saja. yang dirasakan sama bibinya. Deket guys, kamu gak biar. Sehingga ya dia harus mampu kedua anak yang bukan anaknya sendiri, tapi semakin lama Bentar guys ya. menyadari kalau Gak bisa mau tahu. Bentar guys udah lama. anak kecil bayangin anak kecil udah diomelin, dibilang kayak bocah gak tahu diri. Fotonya dari Dia pinggir tahu ini apa? kalau Bahkan itu. ketika sesuatu lagi nangis malam hari, dia kangen sama Main kopiah nih. mamanya. Dia Headset ini. suku diomelin gitu ketika kedua kakak beradik lagi main piano di siang hari. Kita cari dari rumah ini Menjadi salah satu titik yang membuat gue Makabi tuh ya. bangsa sekali. Dari Ini pengen menukar baju kimono milik mamanya si Seita sama Setsuko dengan 15 kilogram beras, tapi adiknya si Setsuko tentunya nggak mau menghilangkan baju milik ibunya. Ketika baju ini ditukar sama 15 kilogram beras, dia lama dia nangis-nangis. Ketika anak ini nangis, at least lu sebagai ibu, sebagai seorang ibu juga dalam sebuah keluarga, lu nggak bisa membiarkan anak itu cuma nangis dan ya udah lu kabur lari begitu aja. Tanpa ada ngomong satu patah kata pun kepada si Setsuko yang masih sangat kecil ini, yang masih belum mengerti kenapa harus ditukar baju kimono milik dan lebih parahnya lagi, baju yang Jadi udah tahu guys. itu berasnya harusnya jadi milik kepunyaan si Setsuko sama Seita karena ini Dia udah tahu ya guys. milik keluarga mereka, tapi beras yang dimasak ini diambil untuk keluarga Terus itu, sendirinya wah. itu sendiri gitu, paling bukan haknya dia. Dan gua akhirnya baru menyadari ada satu dialog sebelumnya ketika si Seita itu Aliran ya? Ada pendepan. ekspresi dari si bibi ketika mengetahui mamanya si Seita udah meninggal tuh biasa aja. Jadi akhirnya gue paham kalau misalnya si bibi ini sama sekali gak peduli sama keluar dari si Seita. Nah ya deh, ini apa? Dan akhirnya Seita dan Setsuko ini memutuskan untuk pergi dari rumahnya si bibi tersebut dan memutuskan untuk tinggal di sebuah gua yang terletak di tengah danau. Yang meskipun gua itu kalau dari kotor sekali kan, tapi ya untuk kakak beradik ini justru mulai merasa bahagia bisa tinggal di situ tanpa ada bibi yang ngomel-ngomel mereka. Mereka bisa jauh lebih bebas sama dari Setsuko. Quadra kill! Masih menganggap diri ini sebagai taman wahana hiburan. Dia sangat senang melihat dia punya rumah baru yang mereka bisa bangun sendiri, padahal itu cuma gua doang gitu. Dan memang di Guys tunggu guys. sebelum nanti lihat aja di bagian pertengahan ini masih ada Tak perlu panik, tak perlu tenang ya. meskipun itu animasi dua dimensi lagi-lagi itu Ghibli ya, tapi juga Dominating! langsung pengen Aduh, udah lama guys. padahal visual dari animasi dua dimensi yang luar biasanya film ini, meskipun filmnya depresi, tapi ketika di bagian pertengahan film ini memasukkan bagian-bagian yang indah dari film ini, ya gue sangat-sangat tertarik. Nanti kalian juga ngeliat mereka berdua masak-masak langsung apa adanya dengan lobak, daun bawang, potong-potong yang kembali lagi mengingatkan film-film Ghibli yang selalu ikonik dengan makanan-makanannya yang selalu Bentar, guys. bikin kita lapar nonton. Kita ngantuk aja ya guys ya. Kita ngantuk aja guys. Bisa 14 orang. Sebenarnya lagi terpuruk, dan keindahan dari film ini mencapai titik puncaknya ketika di malam hari mereka gak punya lampu dalam gua tentu saja, dan kakak beradik ini memutuskan untuk mengambil punang-punang untuk menjaga malam di sekitar Kayaknya di belakang. dunia mereka. Sangat indah.
perantau pelurnya cuma dan gini. membentuk badan bintangnya meskipun dengan animasi yang 2 dimensi. Jadi cuma menggunakan 3 warna, 3 basic dasar gitu, shadow, mid-tone, sama bagian highlightnya. Dan ketiga warna ini mengikuti kontur wajah dari si Setsuko dan Seita. Tapi sayangnya puncak keindahan ini nggak berlangsung lama karena ketika kita sampai di titik paling indah dari film ini, dari situ akan mulai turun dan jadi tragis. Dan itu pun ditandai dengan keesokan paginya kunang-kunang tersebut yang tentunya sudah mati dan kunang-kunang tersebut dikubur sama si Setsuko, dan itu menjadi judul dari film ini, yaitu Grave of the Fireflies, yang menurutku judul dari film ini begitu puitis dan mengandung makna semiotika dan metafora yang begitu mendalam. Kalau perhatikan perasaan dari film Grave of the Fireflies itu bagus banget. Kalau kalian nonton mungkin biasa aja ya, mungkin cantik aja gitu, kalian bisa melihat di tengah gelap kunang-kunang that's it. Kalau cahaya Rampage! mereka, nah tragisnya kalian akan menyadari ketika ada pesawat di situ, bulatan cahaya yang ada di pose tersebut nggak sepenuhnya merupakan kunang-kunang, tapi ada bom yang dijatuhkan oleh pesawat tersebut. Jadi artinya apa? Memang kunang-kunang ini Ini udah setengah banget kan. memamerkan bisa maknai sebagai sebuah makna sebagai Begitu lihat. di mana ada satu dialog yang sangat Killing spree! benar-benar pecah dengan nafas yang tersengal-sengal. Aduh, 5 orang aja. Mau batu orang aja. Dan dengan scene kematian kunang-kunang tersebut itu menjadi titik balik di mana semuanya menjadi lebih buruk. Mereka mulai kesulitan untuk mencari bahan makanan, mereka jadi kelaparan, bahkan Seita terpaksa harus nyolong dari kebun-kebun orang lain sampai dia digebukin ketika ketahuan nyolong buah-buahan dari kebun orang lain. Dan bahkan si Setsuko itu ketika dibawa ke dokter dan ketika dibuka bajunya luar biasa banyak merah-merah di sekitar tubuhnya, dan itu sangat Killing spree! Killing spree! gadis kecil yang sangat menggemaskan dari awal film, yang dia kelihatan cabi dari luar, kulitnya sangat bening, tapi di balik muka dan badan yang sangat mungil dan menggemaskan itu ada rasa gatal yang luar biasa dirasakan sama Setsuko, di mana memang tempat tinggal juga nggak layak, bahkan tulang keringnya mulai keluar menonjol, di mana dia emang mengalami malnutrisi, mulai sakit-sakitan, dia mulai dehidrasi. Akhirnya kita sampai juga di titik di mana gue yakin ketika kalian nonton scene ini, kalian akan terpaku. Menang guys ya. Mantap. Mantap ya guys. Ya, kill 13 kita guys. Mau udah diem ya. Push 2 kita guys. Oke, kita udah mau platinum ya guys ya. Oke, kalian coba. Kita udah mau main biar ya. Kita bakalan coba main CS-an gitu ya. Bentar ya. Ambil apa? Quick join ya guys ya. Waduh, jangan biarin dia guys. Kita makan itu 4 lawan 4 guys. Tapi kalau orang itu malah itu nggak jelas. Gas lah. Heroic. Nah, heroic. Udah tuh jurang ini guys. Emblemnya. Berarti ini kayaknya jauh. Level berapa guys? 56 guys. Kita lagi masih level berapa nih? 55 guys. Dan kita dikasih pedestal shot kamera naik ke atas memperlihatkan Seita yang meninggalkan adiknya untuk masakin bubur buat adiknya itu. Tapi ketika kamera itu berpaling dari adiknya, Ada dia semuanya. justru kamera itu kembali turun ke bawah, pedestal ke bawah. Kita dikasih beberapa detik moment of silence tanpa musik.
musik hampa, hening, dan keluarlah satu kalimat. Lama banget ya guys ya. Gas bang. Itu kalimat yang begitu menggetarkan hati dan jiwa gua. Gua langsung lagi menahan tangisan. Inilah akhir dari seorang adik yang sama sekali dia salah apa gitu, tapi karena korban Aduh lama banget guys. Ada yang sampai ini loh guys. dampaknya nilai yang memang Gas. lihat di saat ini ketika Israel berperang lawan Palestina, apa yang terjadi di Gaza saat ini. Banyak sensuko lain yang ada di saat ini, di detik ini, yang mengalami kejadian yang sama, di mana Kita tanpa pakai ini guys. mereka nggak paham kepenting politik Oke apa? mereka alami, Apa sih namanya guys? kenapa orang tua mereka Sarung tangan jempol ya guys. nggak paham, dan itu adalah dampak dari kesalahan manusia yang memang Oke, wow. sangat tepat untuk disaksikan oleh orang-orang Israel di saat ini. Dan gue sih berharap mereka mau terus pulang-pulang bukannya Lama banget ini guys. Banyak banget ya. sampai di bagian akhir film. Satu lagi yang ada udah itu. AFK itu. Aku tuh sering dua-dua kayak gini nih. Pasti dua nih kan bener. Ini pasti dua. Pasti dua. Nah. Ada yang bisa ya. Udah nggak kalau gitu nah bisa ada yang ngejajakin bel, kita main craft lan aja ya. Pepeng sup. Ada makanan nggak sih? Weapon master kali. Stadion sepak bola ya. Let's go. Masih 9 aura. Kita tungguin dulu. Tapi sih jadi deh anaknya. Kredit aja lo guys ya. 9 kok. Oke lah, kalau gitu kita bakal ganti ke tempat biasa kita ya. Oke, karakter bisa kita karakter. Ayo tuh. Fire Legion. Oke lah guys, cukup aja video kita kali ini. Dan forget to like, comment, share, dan subscribe. Aku menuju 100 subscriber nih guys, dikit lagi 30 subscribe lagi ya guys ya. Oke, thank you for watching video. See you in the next video. Bye bye. Aduh sorry guys. Bye bye. Mantap. Sorry. Bye bye.